Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Waisa Putri, NPM 18540037. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan 12 teori pembelajaran matematika. Baik, yang pertama itu adalah teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner itu ada 3. Yang pertama itu enaktif. Enaktif itu contohnya itu pembelajaran penjumlahan bilangan cacah menggunakan benda konkret. Nah, contohnya di sini saya mempunyai satu pena, kemudian saya diberi oleh adik saya 2 pena. Nah, satu pena dan 2 pena ini kita jumlahkan, berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 pena. Ikonik itu penjumlahan menggunakan gambar. Jadi nanti saya akan tampilkan di sini contohnya. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, itu ada simbolis. Nah, simbolis itu penjumlahan menggunakan lambang bilangan. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya yang kedua adalah teori belajar Piaget. Nah, di sini peserta didik dapat mengelompokkan benda konkret berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya. Nah, contohnya guru memberikan objek 10 bola, 8 bola berwarna hitam dan 2 bola berwarna putih. Selanjutnya guru bertanya kepada peserta didik, bola manakah yang lebih banyak? Peserta didik akan menjawab, bola hitamlah yang paling banyak. Selanjutnya yang ketiga adalah teori Dennis. Teori Dennis itu merupakan belajar matematika itu menyenangkan. Nah, di sini saya akan memberi contoh. Guru meminta 3 siswa untuk maju ke depan, kemudian guru akan memberikan masing-masing siswa tersebut 2 permen. Nah, selanjutnya guru meminta siswa untuk menghitung berapa jumlah permen yang ada. Jadi kan ada 3 siswa. 3 siswa itu masing-masing diberi 2 permen, 2 permen, 2 permen. Selanjutnya jadi totalnya ada 6 permen. Nah, di sini guru akan menjelaskan bahwa 6 permen tadi itu didapat dari penjumlahan 2 yang diulang sebanyak 3 kali, atau 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya yang keempat itu teori belajar scam. Nah, teori belajar scam itu ada 2. Yang pertama bermakna dan menghafal. Nah, yang bermakna ini sama dengan teori Dennis. Jadi 6 permen tadi itu anak akan memaknai bahwa 6 itu didapat dari penjumlahan 2 yang diulang sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya dari teori scam itu menghafal. Nah, menghafal ini contohnya 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, jadi itu menghafal. Selanjutnya yang kelima adalah teori Brownell. Nah, teori Brownell itu ada 2. Yang pertama itu menghafal dan yang kedua itu pengertian. Nah, yang belajar menghafal itu sama dengan teori scam tadi. Jadi contohnya itu 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2. Nah, itu merupakan menghafal. Nah, yang belajar pengertian ini contohnya 15 ditambah 11 sama dengan buka kurung 10 ditambah 5 tutup kurung ditambah buka kurung 10 ditambah 1 tutup kurung sama dengan buka kurung 10 ditambah 10 tutup kurung ditambah buka kurung 5 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 20 ditambah 6 sama dengan 26. Nanti saya akan menampilkan tulisannya di sini ya. Selanjutnya yang keenam itu adalah teori Vygotsky. Vygotsky itu contohnya itu belajar kelompok. Nah, jadi guru itu membuat kelompok-kelompok untuk belajar, atau contoh lainnya itu misalkan ada siswa yang sudah bisa penjumlahan dan ada juga siswa yang belum bisa. Nah, siswa yang sudah bisa itu bisa mengajarkan kepada siswa yang belum bisa. Jadi saling mengajari gitu. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah teori belajar Van Hiel. Nah, contohnya itu guru
menyajikan bangun datar, misalkan bangun datar segitiga. Nah, setelah guru menyajikan gambar atau bentuk segitiga, guru akan menjelaskan ciri-ciri umum segitiga serta unsur-unsur yang ada pada segitiga. Selanjutnya, guru akan memberitahu bagaimana cara mencari keliling, luas, serta Pitagoras untuk mencari sisi miring. Selanjutnya, guru akan memberikan kesimpulan pembelajaran. Selanjutnya yang kedelapan adalah teori Bandura. Di sini contohnya itu kita sebagai guru itu memberikan contoh-contoh yang baik kepada siswa atau peserta didik. Kenapa begitu? Karena menurut teori Bandura, belajar itu melalui meniru. Jadi, kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik agar peserta didik meniru dengan yang baik-baik. Nah, selanjutnya yang kesembilan adalah teori belajar Ausubel. Nah, teori belajar Ausubel itu sama saja dengan teori belajar Scheme dan Brunel. Jadi, dia itu menghafal. Jadi, contohnya itu ya guru memberikan tugas untuk menghafal perkalian misalkan 1 sampai 10. Selanjutnya yang ke-10 adalah teori belajar Thorndike. Teori belajar Thorndike ini contohnya siswa atau peserta didik diberikan tugas atau latihan secara terus-menerus sehingga pada akhirnya siswa dapat mengerjakan soal latihan tersebut. Nah, setelah itu guru akan memberikan umpan balik atau feedback tentang menginformasikan bahwa latihan yang dia lakukan itu benar atau salah. Nah, yang ke-11 adalah teori belajar Gagne. Teori belajar Gagne ini penerapannya ada 8. Yang pertama itu memperoleh perhatian, yang kedua memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran, yang ketiga merangsang peserta didik untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Selanjutnya menyajikan stimulus, yang kelima memberikan bimbingan kepada siswa, selanjutnya memancing kinerja, dan yang ketujuh memberikan feedback. Selanjutnya yang ke-8 itu guru akan menilai hasil belajarnya. Selanjutnya yang ke-12 adalah teori Skinner. Nah, teori Skinner ini kata kuncinya itu reward, pujian, dan teguran. Nah, jadi misalkan saya sebagai guru matematika, nah saya memberikan peraturan bahwa siswa harus berangkat atau masuk ke jam saya itu tepat waktu. Apabila siswa masuk dengan tepat waktu, maka saya akan beri reward. Nah, dan apabila sebaliknya siswa tidak masuk atau telat, saya akan memberikan teguran. Sekian penjelasan penerapan 12 teori dalam pembelajaran matematika yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.